Di video kali ini kita akan bahas tentang tips dalam mencari akomodasi di Hungaria. Akomodasi itu bisa dibagi menjadi Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama kami, Aku Nani. dan Nono. Di video kali ini kita akan membahas tentang akomodasi di Hungaria dan bagaimana cara mencarinya. Kemudian gimana sih tipsnya dalam mencari akomodasi di kota-kota di Hungaria. Sebelumnya buat teman-teman yang sudah subscribe, makasih banyak. Jangan lupa aktifkan Buat dan kalian yang baru sampai ke channel kami, perkenalkan aku Nono. aku Nani. Kami dari Palangkaraya. Saat ini kami sedang studi lanjut di Budapest, Hungaria dengan beasiswa stipendium Hungaria. Sebelum lanjut, boleh dong di-subscribe dulu channel kami. Jangan lupa like, comment, dan share channel kami. Terima kasih. Jadi sebelumnya mungkin perlu cerita dulu. Jadi aku sama Nani itu dulu terpisah kota. Aku di Budapest, Nani di Szeged. Karena kami bawa anak, jadi pada saat kedatangan itu kami sudah mendapat flat. Jadi kita nyari flat sewaktu masih di Indonesia. Nani di Szeged, aku di Budapest. Kami sama-sama share flat waktu itu. Aku dapat share flat itu dari teman-teman Indonesia yang sudah ada di sini. Jadi mereka nawarin untuk gabung di flat mereka. Sedangkan Nani itu hunting flat di Szeged dari Indonesia. Jadi prosesnya dibantu temen yang ada di sini sampai tanda tangan kontrak dan kita submit untuk persyaratan visa. Iya. Ini ceritanya menurut pengalaman kami aja ya. Jadi umumnya mahasiswa di sini itu tinggalnya di dorm, kemudian ada di flat, private flat atau share flat. Jadi umumnya ada dua, di dorm atau di flat. Gitu. Pertama kita bahas tentang dorm dulu. Oke, untuk silakan. dorm. Mungkin kita nggak banyak cerita tentang dorm karena kita nggak punya Nggak punya pengalaman pengalaman. untuk dorm. Untuk lebih lengkapnya pasti kalian bisa ngubungin ke International Office atau mungkin yang PhD bisa hubungin doctoral office-nya di kampus masing-masing. Nanti kalian pasti akan diarahkan untuk submit aplikasinya bagaimana, sistemnya bagaimana. Begitu ya. Umumnya pendaftaran dorm itu di sekitar bulan Mei atau Juni gitu ya. Untuk mahasiswa baru itu kan biasanya di musim gugur. Nah itu aku nggak tahu gimana supaya mereka bisa. Ya udah intinya pokoknya kita nggak tahu baca tentang dorm ini Iya. gitu. Tapi dorm ini adalah pilihan paling efisien untuk mahasiswa. Dorm biasanya ada yang khusus untuk mahasiswa, ada juga yang dorm untuk umum. Umumnya dorm di kampus itu paling nggak diisi oleh 2 orang. Bisa 2, 3, atau 4. Biasanya kalau beruntung kalian bisa dapat dorm yang dapurnya di dalam. Maksudnya punya kamar mandi sama dapur sendiri di kamar itu. Tapi umumnya kebanyakannya dorm itu biasanya di setiap lantai itu dia punya share kitchen sama bathroom, kamar mandi. Terus untuk penerima stipendium Hungarikum yang pasti kalau misalnya kita tinggal di dorm kita nggak berhak lagi dapat subsidi akomodasi sebesar 40.000 forin itu. Terus kemudian untuk dorm itu biasanya kita tanda tangan kontrak per 6 bulan. Jadi pastiin kalian mau tinggal di dorm dalam 1 semester itu atau enggak. Karena kalau misalnya kita sudah tanda tangan kontrak untuk 1 semester itu, terus kita memutuskan untuk pindah, itu uangnya nggak bisa kembali. Jadi kalian tetap nggak dapat insentif 40.000 forin selama 1 semester itu. Gitu. Yang jelas di dorm itu biasanya fasilitasnya udah lengkap kayak kulkas, ada peralatan masak juga, terus si cuci ya. Udah sih, nggak tahu Ya banyak mungkin sih. sepengetahuan kami itu aja sih yang kami tahu. Yang jelas kalian harus ngubungin ke kampus tentang bagaimana daftar dorm ini gitu ya. Nah biasanya kalau di sini nama dormnya itu kolegium. Nama lain dorm di sini itu kolegium. Bahasa sininya. Selanjutnya kita bicara tentang flat. Kalau dorm tadi kan sudah ada disediakan kampus, kita tinggal daftar, sedangkan flat ini kita cari sendiri. Terus untuk mahasiswa yang memutuskan tinggal di flat, dia akan otomatis mendapatkan subsidi untuk bantuan akomodasi ini sebesar 40.000 forin per bulannya. Tapi melihat harga flat, biasanya kita nombok ya dari ini kan karena 40.000 itu sifatnya bantuan, cuman insentif gitu, berarti kemungkinan untuk kita nombok itu lebih besar gitu. Untuk harga flat di sini beragam, itu tergantung dari tempatnya dan jenisnya. Nah, kalau berdasarkan tempat di sini, kalau dibandingkan dengan antar kota, biasanya di Budapest itu lebih mahal daripada di kota-kota lain. Contohnya lagi juga, kalau di Budapest itu harganya juga tergantung dari lokasinya di mana. Misalnya yang dekat dengan city center itu biasanya lebih mahal. Daerah distrik 5 atau 6 ya. Nah, terus untuk yang berdasarkan jenis di sini kita umumnya baginya jadi 2. Yang pertama flat biasa,
yang kedua itu studio. Kalau flat itu biasanya kayak rumah biasa, jadi ada living room, ada dapur sendiri, ada kamar tidur, itu terpisah ruang begitu. Kalau studio biasanya langsung kamar, di situ ada kitchen, itu aja. Ya. Semuanya di situ. Ya pasti kalau untuk kamar mandi pasti terpisah ya. Biasanya kalau studio itu ukurannya lebih kecil dibandingkan flat biasa begitu ya. Di sini juga umum banget kalau kamarnya itu di galeri. Galeri itu kamarnya dibuat tangga gitu ya ke atas begitu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang item-item pembayaran untuk flat. Yang pertama adalah rent fee. Rent fee ini adalah uang sewa yang biasanya terpampang jelas di iklan-iklan. Biasanya itu yang dicantumkan. Nah, uang sewa ini biasanya per bulan. Kalau untuk studio itu kisar berapa? Kalau beruntung mungkin 80.000 Tapi ada agak ya? susah ya. Tapi agak susah. Tapi agak susah. 80.000 sampai 120-an mungkin ya, 120.000 foreign. Kami belum update sih harga-harga terbaru yang sekarang. Iya, karena katanya, bukan katanya sih, Bukan karena katanya sih, emang nyatanya lagi, di sini harga-harga emang lagi pada naik, termasuk sewa flat, uang sewa. Nah, untuk flat dengan satu kamar itu berkisar mulai 120 120 mungkin. kalau Kalau beruntung. kalau beruntung 120 sampai 150-an satu kamar. Dan untuk dua kamar mungkin bisa 180 ribuan ya. Iya. 180 ribuan. Iya. Foreign. Iya. Pokoknya Gitu. itu balik lagi ya, bergantung di lokasinya tadi di mana. Iya, betul. Dan faktor luck. Iya. Setelah rent fee, biaya selanjutnya adalah common cost atau communal cost. Biasanya biaya ini dipakai untuk biaya kebersihan gedung di flat gitu ya, kayak di koridor, di tangga, yang tiap hari biasanya ada yang bersihin gitu. Itu yang ngelola adalah ada pengelola gedungnya gitu. Dan itu biasanya berkisar antara 8.000 sampai mungkin bisa sampai 15-an juga iya, bisa. 15. Terus biaya selanjutnya adalah utilities atau overhead. Ini biaya-biaya penggunaan bulanan kita. Bulanan. Kayak misalnya listrik, air, Dan terus dan gas. gas. Nah, utilities ini biasanya sih terpisah ya dari biaya-biaya di atas tadi. Kisarannya ya, ini kisaran kasarnya untuk sepanjang tahun sebelum invasi itu sekitar antara 20.000 sampai 25.000 per bulan ya. Kalau kita pukul rata, karena ada bulan-bulan tertentu kita biasanya gasnya yang mahal, dan juga bulan-bulan tertentu kayak musim panas gini kan gas minimal gitu ya. Oke, tadi itu jadi rent fee, common cost atau communal cost sama utilities itu per bulannya yang perlu kita keluarkan. Gitu. Ada lagi? Oh ya, untuk selokan juga ya. Uang selokan itu biasanya langsung gabung ke air, dan itu biasanya lebih mahal daripada Airnya. konsumsi airnya. Gitu. Selanjutnya ini adalah hal-hal yang perlu kita ketahui ketika kita mencari flat. Yang pertama, nerima anak kecil apa enggak. Khususnya buat yang mau bawa keluarga nanti ya, yang sama anak gitu. Soalnya ini lumayan berat nyarinya, lumayan menantang buat nyari flat yang mau nerima anak. Itu sih ya, biasanya yang di garis bawah itu adalah boleh anak kecil atau boleh Hewan hewan. peliharaan. Di deskripsi itu pasti Biasanya biasanya ada. ada di iklan-iklan Ya. sewa flat tuh ada Ada. biasanya itu. Mereka nggak mau propertinya dirusak sama Iya. anak-anak gitu. Sama halnya juga dengan yang kedua ini adalah boleh ngerokok apa enggak. Itu juga biasanya tercantum juga di iklan. Kemudian yang ketiga itu biaya untuk parkir. Ini jarang banget sih biasanya biaya untuk parkir. Biasanya ada flat yang pada saat kita nyewa flat itu otomatis juga nyewa parkirnya gitu. Tapi itu jarang Sekalipun banget. kita nggak make ya. Sekalipun kita nggak pakai mobil gitu. Nah, itu juga perlu ditanyakan pada saat hunting flat itu, saat chat sama pemiliknya. Terus deposit. Jadi deposit ini maksudnya adalah sejumlah uang yang nanti kita serahkan ke owner saat tanda tangan kontrak. Besarannya biasanya 2 bulan rent fee. Kemudian biaya ini biasanya disimpan sampai kita keluar dari flat itu. Jadi kalau misalnya ada kerusakan atau ada yang perlu diperbaiki, maka diambil dari uang deposit itu. Atau misalnya kita keluar flat sebelum jatuh tempo kontrak itu. Nah, itu biasanya hangus uang deposit itu yang akan diambil oleh si landlordnya. Contohnya kayak kami waktu di Segiat kemarin, uang deposit kami kepotong sekitar 11.000. nah ya, lupa sih, 12.000. sekitar ya belasan ribu foreign gitu. Untuk perbaikan bagian dapur tuh ada keramik yang lepas kayak gitu. Jadi dia ngambil untuk
perbaikan itu dari uang deposit kami itu. Yang selanjutnya adalah furnish dan mechanize. Maksudnya di sini adalah flat itu apakah sudah sama furniture sama alat-alat pentingnya kayak misalnya kompor, oven sama mesin cuci. Itu yang biasanya paling penting, sama kulkas. Itu ya. Iya, kulkas. Jadi biasanya kan kita pilih yang sudah lengkap furniturnya sama yang sudah lengkap alat-alat listriknya. Mungkin ini nggak begitu penting, tapi kalau misalnya kalian perlu gambaran flat yang mau disewa, kalian bisa cari denahnya. Kalau misalnya nggak ada, bisa tanya ke landlordnya. Selanjutnya adalah masalah administrasi. Misalnya ada landlord yang mau kontraknya itu dinotariskan gitu ya. Iya. Apa sih bahasanya? Iya, pokoknya gitulah. Pokoknya dinotariskan gitu. Ya kalian perlu tahu apakah itu nanti kontraknya perlu notaris atau enggak. Kalau misalnya kontraknya itu perlu disahkan oleh notaris, maka perlu ditanya lagi siapa yang bayar. Apakah dibayar oleh kalian, landlord aja, atau 50-50 gitu. Kalau pengalaman kami kemarin itu landlord emang mau taat administrasi dan yang bayar notarisnya itu dia sendiri, tapi kalau misalnya kita keluar flat itu sebelum 1 tahun, maka pembayaran notaris itu dibebankan ke kami gitu ya, diambil dari uang deposit tadi. Kalau notaris ini sih sebenarnya sama-sama ini sih ya, sama-sama aman. Jadi aman buat si landlordnya, aman juga buat kita gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah di belakang nanti, nggak ada yang dirugikan gitu di akhir gitu. Nah selanjutnya kalian juga bisa tanya ke pengiklan itu apakah dia si owner langsung atau si agen. Biasanya ada orang-orang yang memang kerjanya dia menghubungkan antara si owner atau landlord ke calon penyewa. Nah aku nggak tahu sih gimana, nggak punya pengalaman sih tentang kalau berurusan sama si agen. Tapi kan nanti kalau misalnya survei kan tetap sama si owner gitu, akan ketemu si ownernya gitu. Sekarang kita lanjut ke cara untuk hunting flat. Ini kami urutkan sesuai urutan kemudahannya ya. Sesuai kami. Iya, berdasarkan pengalaman kami hunting flat waktu itu. Jadi yang pertama, yang paling mudah itu kita tanya sama temen. Tanya sama teman yang sudah ada di sini. Itu cara termudah untuk dapat flat. Nah, kan kita nggak tahu ya, kadang ada yang baru pindah atau mau pindah terus flatnya kosong, itu bisa aja kalian tanya. Kita nggak tahu ya. Terus atau misalnya ada yang sudah survei, aku sempat dulu ditawarin temen yang sudah survei. Tapi dia nggak jadi karena alasan tertentu. Terus misalnya ada temen yang mau pindah karena mungkin merasa flatnya kebesaran atau kemahalan atau kemurahan mungkin. Pokoknya nggak cocok sama dia ya. Dia mau pindah sebelum masa kontraknya berakhir gitu, misalnya. Iya, itu cara paling gampang. Iya. Aku dapatnya dulu juga nanya di grup, terus ngajakin siapa yang mau share flat. Terus akhirnya ada yang japri nawarin, dan akhirnya aku ambil flat itu untuk semester pertama aku di sini. Yang selanjutnya adalah marketplace Facebook, karena di sini rata-rata orang pakai Facebook buat ngapa-ngapain, mau komunikasi itu lebih populer pakai Facebook dibandingkan WhatsApp malahan. Oke, kalian bisa ke bagian marketplace-nya, kemudian kalian bisa klik di bagian sewa properti ya. Marketplace, sewa properti. Terus kalian nanti bisa filter di situ kotanya, misalnya di Szeged atau di Debrecen atau di Budapest. Terus kalian bisa persempit lagi dengan radius. Tapi di situ sayangnya kita nggak bisa ini ya, menentukan lokasi mana gitu yang kita mau. Tapi cuman kota aja. Jadi misalnya kota, ya pusat kota yang Facebook tag gitu ya di situ gitu. Kalian bisa pilih jarak radius dalam kilometer yang dekat dengan mungkin itu city centernya kali ya gitu. Kalau kami sih kemarin setnya sekitar 10 kilometeran. 10 km ya. Kita pilih sekitar 10 kilometeran. Kalau misalnya kalian mau juga, kalian bisa filter juga dari harga. Tapi untuk harga ini kadang-kadang agak rancu. Apalagi sekarang banyak penyewa itu mau dibayar dalam bentuk euro. Jadi antara euro misalnya 400 euro sama 160.000 foreign itu kan kita kalau ngeset harga itu agak susah gitu. Karena mereka ada yang ngeset euro, ada yang ngeset foreign gitu. Sedangkan di filternya itu kan cuman foreign ya. Kalian juga bisa filter juga misalnya jumlah kamar, luas flatnya juga bisa kalian cek di sini. Selanjutnya yang ketiga adalah pencarian melalui grup Facebook. Ada banyak banget ya grup Facebook untuk pencarian flat untuk disewa. Untuk pencarian grup di sini biasanya kita pakai keyword berdasarkan nama kotanya dulu, terus tambah kata flat atau tambah kata rent atau tambah kata alberlet. Itu keyword pencarian nama grup ya. Misalnya Budapest rent flat. Szegedi Arbeitletek 2022 ya, itu misalnya.
Grup Facebook ini bisa terbuka atau tertutup. Jadi kalau misalnya tertutup, biasanya kalian diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kalian bisa Google Translate gitu. Biasanya dalam bahasa Hungari. Biasanya. Selanjutnya adalah pakai website penyedia flat. Contoh yang paling umum adalah pakai ingotlon.com atau alberlet.hu. Biasanya sih lengkap di situ ya, karena fitur-fiturnya lebih lengkap daripada marketplace. Kita cek di situ, bikin akun di masing-masing itu kalau perlu begitu. Ada filternya juga kok. Sesuaikan aja sama kebutuhan kalian ya. Iya, betul. Kalau yang pertama di sini kami dapatnya dari tanya temen, terus yang pas kami pindah, kami cari flat sendiri itu dari marketplace Facebook. Nah, yang terakhir nih. Yang terakhir adalah tentang tips dalam mencari akomodasi di Hangzhou. Yang pertama adalah pakai 2 bahasa. Jadi selain kita yes, I see that. Ya Allah, ya Allah. Yang pertama adalah pakai 2 bahasa. Jadi kalian selain ngetik pakai bahasa Inggris, translate ke Google Translate ke bahasa Mojor, dari bahasa Inggris ke bahasa Mojor ya, biar hasilnya lebih bagus. Untuk jaga-jaga siapa tahu ownernya nggak bisa bahasa Inggris gitu, karena kalau yang pemiliknya yang tua-tua itu biasanya nggak bisa bahasa Inggris. Yang kedua, kalian chat dengan jelas. Maksudnya di sini kalian jelaskan kamu siapa, mau ke Hungari ngapain, mau di Hungari berapa lama, jangka pendek atau jangka panjang. Terus misalnya kalian mau bawa peliharaan atau mau bawa keluarga atau mau bawa anak, itu juga dijelaskan dari awal. Khususnya buat yang bawa anak, umur anak tuh perlu banget buat dicantumkan untuk pertimbangan si ownernya juga kan. Nah, misalnya nih ya, hai, namaku Melati, aku dari Indonesia, aku mau tinggal di Hungari sebagai mahasiswa doktoral di LT misalnya. Aku berencana untuk tinggal bersama keluargaku dalam kurung suami plus 1 orang anak berumur 6 tahun misalnya. Terus saya udah tanyakan apakah flatnya masih tersedia gitu. Pokoknya intinya kalian jelaskan dulu di awal supaya dia bisa mempertimbangkan mau nolak apa nerima gitu. Daripada kita ngechat secara umum terus dia bales iya, terus ternyata dia nggak nerima anak, kan ngabisin waktu energi gitu kan ya, daripada nunggu-nunggu. Mending kita jelasin langsung, misalnya ditolak ya kita bisa cari yang lain gitu, nggak ngabisin waktu buat fokus ke yang ini gitu. Yang ketiga adalah sebar jala, kirim ke banyak flat yang sesuai dengan pilihan kalian gitu. Karena nggak semua chat yang kita kirim tuh akan dibalas, jadi mending ya sebar aja gitu. Sesuai kebutuhan, sesuai yang sudah kita filter gitu. Jadi kita nggak perlu nunggu satu dibales baru cari lanjut, lagi gitu. Jadi nggak perlu nunggu satu persatu ya responnya gitu. Yang selanjutnya adalah hati-hati pada saat mau transaksi. Jadi maksudnya jangan sampai mau kirim duit kalau belum ada tanda tangan kontrak gitu ya. Kalau misalnya kalian masih di Indonesia, kalian bisa minta tolong teman kalian sebagai saksi atau apa gitu ya. Pada saat si owner itu tanda tangan. Biasanya juga perlu saksi sih gitu ya. Jangan sampai kalian naudzubillahi min dzalik, jangan sampai amit-amit kena penipuan gitu. Kemudian pada saat sebelum janjian untuk ketemuan tanda tangan kontrak, jangan lupa minta ditunjukkan dokumen kepemilikan atau land register gitu, dan juga KTP si ownernya gitu. Nah, biasanya si owner itu nggak mau ngirim sembarangan untuk KTP-nya karena di situ ada kode-kode yang sifatnya rahasia. Jadi mungkin ditunjukin ke kalian, nanti kalian bisa nyocokin KTP itu sama land registernya cocok apa enggak gitu. Terus biasanya tips lagi itu kami minta foto bareng. Pada saat tanda tangan kontrak itu kami minta foto bareng, jelas. Jadi nggak pakai masker ya. Jadi jelas supaya nanti kalau ada apa-apa jaga-jaga kita bisa lapor polisi, itu jelas orangnya yang mana, ciri-cirinya gimana gitu. Dan kami kemarin kayak gitu, karena ngecek dokumennya pun pakai bahasa Mojor, itu kita juga nggak paham, cuman ngelihat nama sama nomor identitas itu aja gitu. Selanjutnya adalah siapkan nutrisi yang cukup, sabar dan jangan baper. Maksudnya di sini adalah siapkan nutrisi itu maksudnya karena capek banget guys di depan laptop berjam-jam nyari copy paste. Kok curhat Bu? Iya bener-bener, walaupun kopas-kopas ya, walaupun kita udah punya template-nya sendiri ya, kita punya template, tinggal kopas, capek. ngirim-ngirim, bales,
Nggak apa-apa. ngecek apakah ada balasan apa enggak, dan kita biasanya selain di alberlet.hu dan ingotlan.com, terus kita cek chat di Messenger, itu capek banget. Si Nani sih waktu itu nyari selama kurang lebih 2 minggu cuman buat fokus nyari flat. Iya, di Dan depan alhamdulillah waktu itu dapet ya. Alhamdulillah sih dapat. Dapat. Waktu itu kami kontak-kontakan dulu sama di marketplace. Terus Pas sudah ketemu calon yang Pas, klik gitu, yang cocok, udah telepon-teleponan, terus minta bantuan juga sama temen yang di Seget waktu itu untuk survei untuk survei. dan urusan kontraknya, dan dan urusan pembayaran kontrak. dan urusan kontrak. Alhamdulillah beres. Iya. Dan bisa dipakai untuk pengajuan visa untuk anak. Iya. Terus Sabar. Sabar karena sabarnya ini gimana, karena aku di sini juga pernah jual kamarku. Waktu itu aku mau pindah, tapi kontrakku di share flat belum habis. Jadi memang sabarnya ini kalau dari Sisi perspektif si landlord ya. calon penyewa itu kan maunya cepet tuh, mau cepet dibalas. Nah, sedangkan kami yang menawarkan flat itu kan kami menerima banyak banget chat yang mau, itu mungkin ada puluhan ya, puluhan, dan harus nyari yang mana yang duluan. Terus kalau misalnya ngechat itu kan pasti nanti berbuntut ke survei, dan kalau berbuntut ke survei otomatis kan nanti kita harus ngatur jadwal. Sedangkan kita kan nggak cuma ngurusin itu, kita punya kuliah misalnya, punya ada kegiatan di kampus. Nah itu yang biasanya susah. Ini dari kacamata sebagai penjual flat, penyewa. Pemilik lah. Penawar. Ya, penawar. pemberi penawaran apa sih? Pokoknya yang nawarin gitu ya. Sebagai landlordnya. Ya ini pokoknya dari kacamata si pemberi atau penawaran flat untuk disewa begitu ya. Jadi memang perlu waktu untuk membalas chat si calon penyewanya gitu. Jadi sebagai si penyewa juga harus sabar menunggu respon dari si pemberi penawaran gitu. Karena ya itu tadi. Yang terakhir adalah jangan baper. Nah selanjutnya jangan baper, maksudnya di sini jangan baper, biasanya mereka nolak itu dengan alasan-alasan tertentu yang mungkin membuat kita down gitu ya. Kok alasannya gini sih? Kok alasannya gini, jadi malah mempengaruhi semangat kita mencari flat kan gitu. Contohnya misalnya ditolak karena bawa anak, itu bikin kesel banget. Kenapa sih? Mungkin kita nggak pernah ya denger kayak gitu ya. Masa membawa anak kok itu sih gitu. Emang kenapa sih dengan anak gitu? Bahkan ada beberapa flat yang nerima hewan tapi nggak nerima anak gitu. Itu rasanya ya gitu lah, gemes. Iya. Kok lebih berharga hewan sih daripada anak, dari manusia gitu. Ya itu cuman itu. Atau misalnya juga mereka bilang, maaf kami nggak menerima orang asing. Maaf kami cuma menerima warga Hungaria. Atau juga misalnya aku cuma nerima Hungarian atau EU citizen gitu, cuman gitu tuh ada gitu. Jadi jangan baper tentang itu. Mereka bukan maksudnya rasis, mungkin ya ini misalnya ada kendala bahasa atau lebih mudah administrasinya gitu. Kita nggak tahu. Ya. Oke, mungkin itu aja sih teman-teman. Semoga bermanfaat buat kalian info-info tadi. Semoga berjodoh dengan flat yang diinginkan. Semoga lancar pencarian flatnya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like dan komen kalau ada pertanyaan. Kalau misalnya kalian punya pengalaman lain tentang dorm atau flat khususnya di Hungary, kalian bisa drop komen kalian di bawah. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Kalau video ini bermanfaat mungkin buat teman-teman kalian yang membutuhkan, kalian bisa share video ini ke teman kalian. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum.